Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tutor dan teman-teman. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Hendri Yunan, NIM 0543899996. Prodi Sistem Informasi UT UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah Jaringan Komputer STSI 4205. Pada tugas praktikum 3 ini saya atau kita akan membahas atau belajar bagaimana membuat jaringan sederhana teman-teman. Bisa dilihat ini ada soalnya teman-teman. Ada 1, 2, 3, ada 4 soal teman-teman yang nanti akan kita kerjakan. Oke. Untuk membuat jaringannya sendiri kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer teman-teman. Kita buka aplikasinya. Nah, ini aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, kita bentar teman-teman. Nah, oke. Langsung kita kerjakan soal nomor 1. Buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, kita buat dulu teman-teman. Sebuah komputer ada di bawah kiri teman-teman. And device, PC, dan 4 buah komputer. 1, 2, 3, 4. Oke, 1 buah switch. Dan network device, switch. Oke, yang ini teman-teman. Oke, kita taruh di tengah. Coba kita zoom in dulu. Nah, oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Di sini connection, kita ambil kabel teman-teman, kabel strike. Oke, kita hubungkan. Oke, jadi bisa dilihat teman-teman tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba konfigurasi IP teman-teman. Konfigurasi IP untuk PC 0, config, kemudian interface, fast ethernet, kita klik yang teman-teman static, kita isikan untuk alamat IP-nya 192.168.1.1. Untuk subnet masknya biar default teman-teman 255.255.255.0. Oke, kita lakukan yang sama ke PC berikutnya atau komputer selanjutnya. Yes, oke. Itu 92.168.2. Oke, default. Oke, terus isi yang kedua teman-teman. Configuration interface IP address 192.168.3. Oke, terus kemudian configuration, static, IP configuration static, 192.168.4. Kemudian hubungan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Kita coba lakukan ping teman-teman. PC 0, kemudian desktop, klik desktop, command prompt, kemudian kita coba ping alamat IP yang PC, berarti PC 1, 2, dan 3. PC 1 dulu teman-teman. Ping 192.168 dan 1.2. Oke. Nah, oke, berhasil teman-teman. Kemudian ping alamat IP untuk PC selanjutnya 192.168.3. Oke. Oke, berhasil teman-teman. Untuk yang PC terakhir kita coba lakukan ping 192.168.4. Oke, kita coba. Nah, berhasil teman-teman. Jadi untuk semuanya terkoneksi teman-teman dan bisa melakukan ping. Oke, soal 1 sudah. Kemudian soal nomor 2, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kita cari server teman-teman di sini, and device, kemudian server, di sini server, dan kita server HTTP. Oke, kita koneksikan dulu teman-teman. Koneksi kabel ini ke sini ke switch. Oke. Nah, setelah itu kita konfigurasi IP-nya teman-teman. Konfigurasi IP sama interface ini fast ethernet, kemudian
alamat IP-nya kita isikan 192.168.1.100 teman-teman. Oke, untuk subnet masknya default teman-teman. Oke, setelah itu terus bisa dilihat teman-teman, di sini pengkabelan berwarna hijau menandakan sudah terkoneksi. Oke, maaf teman-teman, ada yang lupa untuk tadi kan udah konfigurasi IP, kemudian service, kemudian HTTP on, kemudian HTTPS on. Oke, kemudian close. Kita coba teman-teman PC 0. Oke, kita web browser, desktop, web browser. Oke, kita isikan alamat IP-nya 192.168.1.100. Oke, nice teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di layar berhasil teman-teman. Oke, terus kita coba yang PC selanjutnya, PC 1, desktop, web browser. Oke, 192.168.1.100. Oke, berhasil teman-teman. Oke, kemudian PC nomor 2, desktop, web browser. Oke, 192.168.1.100. Oke, klik oke, berhasil teman-teman. Oke, close. Kemudian yang terakhir PC 3, kita apakah bisa desktop kemudian web browser. URL kita ketik alamat IP yang tadi 192.168.1.100, alamat IP server HTTP. Oke, nice. Oke, berhasil teman-teman, bisa dilihat. Oke, artinya semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kemudian soal selanjutnya nomor 3, buatkan satu buah server server DNS. Oke, dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, jadi di sini udah ini teman-teman, satu buah server HTTP tadi udah kita buat. Sini kita coba tambahkan server DNS server. Kita tambahkan server lagi di sini, server. Oke, kita klik server DNS, ganti DNS. Oke, server DNS kita connectionkan dengan kabel. Oke, di sini. Oke, seperti langkah-langkah sebelumnya, kita akan mengkonfigurasi IP-nya dulu. Oke, IP configuration, kemudian ini interface base Ethernet, kemudian isikan alamat IP-nya 192.168.200. Kita buat. Oke, 200. Subnet masknya tetap default. Oke, selanjutnya kita service, kemudian HTTP kita off kan, HTTPS kita off kan. Setelah itu kita ke DNS kita coba on kan, on. Kemudian kita buat misal hendry.com. Oke, alamat IP-nya alamat HTTP yang tadi teman-teman yang sudah kita buat sebelumnya, 92.168.1.100. Oke, setelah itu kita add. Oke, itu kita coba close teman-teman. Oke, setelah itu kita ke PC 0, kita configuration, kemudian DNS servernya tulis yang tadi teman-teman, itu 92.168.1.200, alamat IP DNS server ya teman-teman tadi. Oke, setelah itu isikan ke semua komputer. Oke, configuration, kemudian DNS server 192.168.1.200. Oke,
PC 1 udah, kemudian PC 2 configuration DNS server 192.168.1.200. Oke, kemudian PC ketiga configuration static DNS server 192.168.1.200. Oke. Jadi sudah terisikan semuanya teman-teman. Setelah itu kita coba membuka atau mengakses layanan HTTP-nya melalui DNS server. Kita coba ke PC0. PC0, kemudian desktop, setelah itu web browser. Kita klik coba hendry.com. Oke, Cisco paket tracer. Oke, berhasil teman-teman. Nice. Kita PC 1 gantian. Desktop, web browser. Oke, kita tunggu teman-teman. Isikan hendry.com. Oke, bisa teman-teman. Oke, kemudian PC 2 desktop, web browser. Coba hendry.com. Oke, bisa teman-teman. Cisco paket tracer. Oke, untuk PC yang terakhir, PC 3 desktop, web browser. Oke, waiting URL hendry.com. Oke, Cisco paket tracer welcome. Oke, teman-teman. Oke, berhasil teman-teman untuk soal nomor 3. Jadi semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, selanjutnya kita soal nomor 4 teman-teman. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Oke, kita ini dulu teman-teman. Coba new. Kemudian oke, kita mulai. Kita buatkan teman-teman. PC, kemudian PC, kemudian server. Oke, server. Oke, switch. Oke, switch. Kita router sini teman, router sini. Oke, satu. Oke, kita zoom in dulu teman-teman. Nah, jadi ini tampilannya kita teman-teman, kita bisa edit dulu ilcom.com, kemudian ini DNS server, kemudian switch 3, kemudian enwil.com, router, kemudian switch 1. Oke, kemudian nah terus kita koneksikan teman-teman. Oke, pakai yang ini. Kita koneksikan. Oke. Kita teman-teman, jadi mungkin di sini ada dua bagian ya teman, mungkin bagian bawah, sini bagian atas. Oke, kita lakukan konfigurasi. Kita konfigurasi PC-nya, kemudian fast internet. Oke,
maaf teman-teman, sebelumnya kita ini dulu router configuration, kita buat apa namanya, fast ethernet. Oke, 1.0.0.0.1. Jadi untuk bagian apa, nah configuration IP interface ini 00 untuk bagian bawah, sedangkan 01 ntar untuk bagian atas teman-teman. Untuk bagian bawah kita apa namanya, isikan alamat IP-nya 2 E 2.1. Smash-nya apa namanya, default, kemudian ini bagian atas 192.168.1.90. Smash-nya tetap default teman-teman. Kemudian routing static kita network 192.168.1.0 255. Next hubnya 192 68.2.0. kita bisa tambahkan teman-teman. Oke. Jadi untuk konfigurasi routernya seperti itu teman-teman. Kita konfigurasi dari isikan alamat IP-nya. Ini untuk alamat IP yang bagian bawah teman-teman. Kemudian ini untuk yang bagian atas. Kemudian routing static. Bisa ditambahkan network mas, kemudian next hub. Next hub, kemudian terus teman-teman. Lalu setelah itu kita isikan teman-teman, isi satu, kita coba isi satu teman-teman, isi 0 configuration, kemudian internet kita isikan alamat IP-nya, konfigurasi IP 68.1.1. terus ini oke. Setelah itu close, kemudian server ilcom configuration net 92.168.100. Oke. Untuk DNS servernya kita configuration, kemudian fast ethernet, kemudian kita isikan misal 92.168.300. Oke. Setelah itu kita coba klik service teman-teman, http off, https off, kemudian DNS kita on, isikan on, kemudian ilcom.com addressnya tadi 192.168.1.100. Oke, add. Nah itu kita cek lagi PC PT PC 0 konfigurasi, kita lihat untuk default gateway-nya kita isikan yang apa namanya, router tadi teman-teman. Bentar, tadi untuk yang atas kan berarti, bentar, maaf, FA0-1 fast ethernet, berarti yang ini ya teman-teman. Oke, 90. Oke, 1.90. kita isikan default gateway-nya 192.168.1.90, static, kemudian DNS server-nya 192.168.1.200 DNS server. Kemudian udah, ini udah. Oke, kemudian stop. Oke, terus server telkom configuration 192.168.1.90, DNS server 192.168.200. Oke, static
oke, itu service HTTP on, oke, teman-teman, server HTTP off, kemudian DNS on, kemudian Ilkom tadi sudah diisikan, kita configuration, default gateway 192.168.1.90 DNS server 192.168.200, oke, setelah itu kita coba yang PC yang ini teman-teman. Oke, configuration untuk PC yang pertama kita dulu, kemudian isikan 192.168.2.2. oke, setelah itu default gateway-nya kita isikan 192.168 dan 2.1 default gateway, kemudian DNS server 192.168.200, kemudian server configuration, kemudian interface Ethernet kita 192.168, kemudian kita isikan dulu teman-teman 192.168. Kita coba jadi dua titik 100, coba Nesmas 255. Oke, setting default gateway 192.168.2.1 192.168. oke, service HTTP on oke, server service HTTP off DNS, oke, name pendilkom.com, 192.168.100. Oke, kita add tambahkan. Oke, bisa dicek teman-teman. Oke, internet titik 1. Oke, nanti bisa diisikan ini. Oke, default gateway 110.200 DNS static. Oke, internet IP address, oke, server Telkom HTTP on, HTTPS on, DNS off, oke, configuration setting 1 default gateway benar, oke, IP address 192.168.100, oke, DNS HTTP off DNS on, kemudian 100, oke, configuration setting, oke, 200, oke, teman-teman kita, oh ya maaf, ini selalu kita on-kan teman-teman, ketika ini on, kemudian on, oke, on, oke, untuk routing on semua, oke,
server pendilkom.com http on DNS off, kemudian configuration setting default gateway, oke, DNS benar, oke, internet IP benar, oke, PC1, kemudian default gateway 21, DNS server 1.2, oke, internet, kemudian 2.2, IP address 2.2, oke, PC1, PC0, ilkom.com, DNS 3, oke. Oke, kita coba teman-teman lakukan perintah berikut. Ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Kita coba ping dari PC0. Oke, PC0 ke PC apa? 1 ya teman-teman. Desktop, kemudian kita ping command prompt, kita 192, ping 192.168, alamat IP untuk PC 1 berarti 192.168.2.2. Kita coba ping. Oke, berhasil teman-teman. Reply you from, oke, ini artinya berhasil teman-teman. Oke, setelah itu kita ping dari komputer PC1 ke PC0. Oke, dari PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. PC1 ke PC0, klik PC1 desktop, kemudian command prompt, kita klik ping 192.168.1.1. Coba teman-teman ping. Oke, teman-teman, artinya untuk ini berhasil teman-teman ya, ping dari komputer PC1 ke PC0 berhasil atau terhubung atau terkoneksi. Oke, selanjutnya buka web browser akses ilkom.com dari PC1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, dari PC1, kemudian desktop, web browser, kita coba buka ilkom.com. Oke, jangan menunggu teman-teman. ilkom.com. Oke, Cisco Packet Tracer. Welcome to Cisco Packet Tracer. Artinya berhasil teman-teman. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang buka web browser akses pendilkom.com dari PC0. Pastikan halaman pendilkom.com harus terbuka. Oke, dari PC0. Kemudian desktop, web browser. Oke, terus pendilkom.com. Oke, nice. Oke teman-teman, berhasil teman-teman, Cisco Packet Tracer. Oke, jadi gitu teman-teman. Sedikit penjelasan ulang ya teman-teman untuk tadi. Di sini kan ada kita bagi menjadi dua bagian atau network, yang bagian atas kemudian bagian bawah. Nah, di routers ini tugasnya itu untuk menggabungkan antara bagian atas dan bagian bawah. Di sini ada fast ethernet 0/0 atau fast ethernet 0/1. Nah, untuk fast 0/1 ini untuk bagian atas, sedangkan 0/0 ini untuk bagian bawah. Jadi bisa dilihat ya teman-teman untuk IP addressnya, kemudian kita teliti lagi untuk angka-angkanya. Oke, setelah itu kan ini, nah ini fast ethernet. Oke, 0/1. Oke, jadi gitu teman-teman, mungkin penjelasan dari saya.
mengenai tugas praktikum 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.